Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Pencet apa ya? This meeting is being recorded. Oke, sepertinya tidak terdengar ya. Ibu ulang salamnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, berarti suara ibu terdengar ya. Anak-anak nanti saat pembelajaran hari ini, jika jaringan ibu atau suara ibu tidak terdengar jelas, nanti mohon untuk menulis di kolom chat ya. Ibu suaranya kurang jelas, jadi nanti ibu akan ulang-ulang sedikit gitu ya. Nah, anak-anak, kita akan mulai pembelajaran tematik. Ini pertemuan pertama kita Zoom ya. Kemarin setelah kita pertemuan pertamanya itu melalui Google Classroom, anak-anak sudah belajar, sudah mengenal suku bangsa yang ada di Indonesia ya. Masih ingat ya kemarin materinya ya? Ibu lihat sudah banyak yang menyimak. Mudah-mudahan, apakah ada yang belum menyimak nih? Tapi sepertinya sudah semua ya. Insya Allah ya. Oke. Anak-anak, saat nanti Ibu menjelaskan, Ibu mohon untuk memute dulu suaranya ya. Kenapa? Supaya suara Ibu bisa terdengar jelas oleh teman-teman yang lain. Alhamdulillah hari ini yang hadir, ini sudah ada 20 siswa. Jadi 21 partisipan bersama Ibu, berarti ada siswanya sudah ada 20 ya. Anak-anak, mudah-mudahan walaupun waktu sudah sudah mulai siang ya, tetapi anak-anak tetap semangat ya, tidak ada yang ngantuk ya. Anak-anak, kita mau belajar apa ya hari ini? Nah, anak-anak silahkan disimak baik-baik penjelasan Ibu ya. Ibu akan share screen-nya. Nah, hari ini anak-anak kenapa langsung ke sini? Kita ke atas dulu. Ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bunyi. Setelah anak-anak hari Senin lalu belajar tentang keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia, hari ini anak-anak akan belajar tentang bunyi. Anak-anak, Ibu ingin anak-anak fokus ke Ibu ya, fokus ke layar dulu, jangan fokus ke bukunya. Oke? Insya Allah nanti penjelasannya ada di sini ya. Baik anak-anak, yang pertama nih, bunyi ini masih ada di buku tematik. Kita masuk ke tema 1 dan masih di materi subtema 1 ya. Nah, apa itu bunyi ya? Adakah yang bisa menjawab apa itu bunyi? Oke. Apa itu bunyi? Ada yang bisa jawab? Anak-anak, apa itu bunyi? Ada yang bisa menyebutkan? Sepertinya ada tidak ya? Ayo, ada yang bisa menyebutkan apa itu bunyi? Apa Rahel? Lagu. Lagu. Suara. Suara. Bunyi itu suara. Bunyi itu lagu. Bunyi itu apa? Ada lagi? Apa itu bunyi? Oh. Apa ya? Alat musik. Gimana Rahel? Musik, irama musik. Punya alat musik, Bu. Punya alat musik, Bu. Bunyi itu alat musik. Bunyi itu alat musik. Bunyi itu suara. Bunyi itu apa ya? Kita lihat lagi ya kalau begitu ya. Nah, nih anak-anak, kalau secara bahasa arti dari bunyi itu adalah sesuatu yang terdengar atau yang ditangkap oleh telinga kita. Contoh, bunyi meriam, bunyi burung,
bunyi gunung meletus, bunyi lagu, bunyi pintu yang dibuka. Banyak sekali contoh bunyi. Jadi bunyi adalah suara yang ditangkap oleh telinga kita, yang didengar oleh telinga kita. Itu adalah bunyi. Itu menurut bahasa atau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, itu secara bahasanya ya. Lalu anak-anak, sumber bunyi. Nah, kalau yang tadi disebutin oleh Rahel, Bu, alat musik. Alat musik itu sumber bunyinya, bukan pengertian bunyinya. Beda ya. Seperti tadi Ibu sebutkan. Ada bunyi pintu tertutup, bunyinya bunyi dari pintu tertutup. Maka sumber bunyinya adalah pintu. Gitu ya. Misalkan tadi pagi warga mana ya, misalkan warga Yogyakarta mendengarkan letusan gunung Merapi. Nah, sumber bunyinya di mana? Sumber bunyinya adalah gunung yang meletus. Gitu ya. Beda antara sumber bunyi dengan bunyi. Bunyi itu adalah yang dihasilkannya sehingga kita suara yang dihasilkan lalu terdengar oleh telinga kita. Tapi sumber bunyinya adalah dari mana suara itu atau bunyi itu berasal. Oke. Nah, sumber bunyi yang pertama anak-anak ada pita suara. Pita suara manusia. Apa itu pita suara? Pita suara itu yang ada pada manusia. Nih, ibu guru bisa menjelaskan ke anak-anak dan anak-anak bisa mendengar suara ibu karena asal bunyinya itu dari pita suara. Pita suara itu di sekeliling pita suara itu terdapat otot yang menggetarkan pipi. Di sekitar otot itu ada di sekitar pita suara itu ada otot yang menggetarkan pita suara dan mengatur tinggi rendahnya suara. Iya. Sebentar, Ibu lihat. Oh iya, Yuko, silakan matikan videonya karena jaringan ya. Oke, anak-anak Ibu lanjutkan. Tadi sumber suara yang pertama adalah pita suara. Jadi di sekitar pita suara itu terdapat otot yang menggetarkan pita suara dan mengatur tinggi rendah suara. Nih anak-anak, kan anak-anak pernah berbisik. Kalau berbisik suaranya bagaimana? Suaranya pelan. Bukan pelan, apa? Ya kecil ya, volume suaranya kecil. Lalu kalau anak-anak berteriak, memanggil atau hore misalkan ya, atau berteriak Allahu Akbar gitu ya, suaranya lebih kencang. Nah, yang mengatur tinggi rendahnya suara tadi adalah otot-otot yang berada di pita suara. Jadi sehingga kita saat berbicara bisa mengatur kapan kita mengeluarkan suara dengan keras atau kapan kita mengeluarkan suaranya dengan pelan ya. Atau volumenya kapan tinggi, kapan rendah. Nah, coba ini Ibu lihat ada yang sambil tidur-tiduran. Siapa ya? Nah, langsung duduk tuh. Ya, jangan sambil tiduran sayangnya, jangan sambil sender-sender. Nanti ilmunya susah masuk. Ya, kalau sambil senderan, sambil tidur-tiduran, ilmunya susah masuk. Yuk, kita perbaiki dulu posisi duduknya supaya ilmu yang disampaikan hari ini, informasi yang disampaikan oleh Ibu hari ini bisa diterima dengan baik. Baik anak-anak, Ibu akan lanjutkan. Sumber bunyi yang kedua adalah garpu tala. Ini hanya contoh saja anak-anaknya. Garpu tala itu apa, Bu? Garpu tala itu bisa menghasilkan bunyi. Ketukan garpu tala ke sebuah benda. Ketukan, diketuk nih. Garpu tala itu seperti pada gambar ini ya. Garpu tala ini diketuk ke sebuah benda keras, maka garpu tala tadi akan bergetar. Gitu ya, bergetar, ada getarannya. Lalu dia mengeluarkan bunyi. Biasanya ini digunakan untuk mencari nada. Untuk biasanya paduan suara pakai ini atau ya musisi-musisi ya untuk menentukan nada. Misalkan nadanya di mana gitu ya. Bisa pakai garpu tala ini. Nah, ini hanya contoh saja. Sumber bunyi itu sangat banyak.
Apapun yang mengeluarkan suara, maka itu adalah sumber bunyi. Ini mah hanya contoh saja. Lalu yang ketiga, anak-anak, ada alat musik seperti yang Rahel tadi sebutkan. Bu, alat bunyi itu adalah alat musik. Nah, lebih tepatnya adalah alat musik adalah sumber bunyi. Bukan arti dari bunyinya, tetapi alat musik adalah salah satu sebagai sumber bunyi. Contohnya, seruling yang ada di gambar ini ada anak yang sedang memainkan seruling. Seruling ini ditiup sehingga mengeluarkan bunyi. Maka sumber bunyinya berasal dari seruling atau angin yang bergetar angin yang bergetar di dalam seruling sehingga mengeluarkan sebuah bunyi. Baik, selanjutnya anak-anak yang keempat. Mesin motor. Mesin motor nih, lihat ya. Mesin motor itu kan bersuara. Jadi logam pada mesin saling bergesekan dan bergetar sehingga menimbulkan bunyi. Ada yang bisa menyimpulkan tidak? Ada yang sama loh dari nomor 1 sampai 4. Ibu ulang ya. Pita suara dikelilingi oleh otot-otot yang bergetar. Pita suara dikelilingi oleh otot-otot yang menggetarkan pita suara. Sehingga pita suara tadi mengeluarkan suara baik tinggi ataupun rendah. Lalu garpu tala juga diketukkan ke benda yang keras, lalu garpu talanya bergetar sehingga mengeluarkan bunyi. Lalu yang ketiga tadi contohnya, alat musik ditiup sehingga udara masuk ke dalam seruling dan udara tersebut bergetar di dalam seruling sehingga mengeluarkan bunyi. Lalu yang keempat contohnya adalah mesin motor. Logam pada mesin yang saling bergetar, logam pada mesin saling bergesekan dan bergetar sehingga menimbulkan bunyi. Ada yang bisa menyimpulkan tidak? Ada kesamaan dari contoh-contoh sumber bunyi yang tadi disebutkan. Ada yang bisa menyimpulkan tidak ya? Ternyata sumber bunyi itu dari benda yang ada sesuatu yang bergetar dan menimbulkan bunyi. Betul. Jadi, sumber benda tersebut bisa disebut sebagai sumber bunyi jika benda tersebut bergetar, begitu ya. Kalau bendanya tidak bergetar, maka tidak akan berbunyi. Contoh misalkan, sekarang Ibu diam. Kenapa Ibu diam? Karena Ibu tidak menggetarkan pita suara di sini, di tenggorokan. Kalau Ibu getarkan, Ibu berbicara, dan pita suaranya bergetar, maka keluarlah bunyi. Gitu ya. Lalu yang kedua, garpu tala tadi tidak akan mengeluarkan bunyi jika tidak diketuk ke benda keras dan bergetar. Jadi kalau garpu tala tadi didiamkan saja, tidak disentuh, maka dia tidak akan menjadi sumber bunyi karena dia tidak bergetar dan tidak mengeluarkan bunyi. Lalu yang ketiga, seruling tadi, jika disimpan saja tidak ditiup, maka seruling juga bukan sumber bunyi. Kenapa? Karena serulingnya tidak ditiup dan tidak bergetar sehingga bunyi tidak keluar. Begitupun dengan nomor 4. Motor, kalau didiamkan saja, tidak dinyalakan kontaknya, tidak di-starter, jadi dia tidak akan bunyi ya, nak ya. Karena kenapa? Karena mesinnya tidak menyala, karena mesinnya tidak bergetar. Maka tidak akan ada suara yang keluar dari mesin motor. Cukup paham anak-anak dari sumber bunyi ini? Paham ya? Jadi anak-anak segala sumber bunyi itu dari apa ya Bu? Kalau ada pertanyaan nanti, apa itu sumber bunyi? Maka jawabannya adalah sumber bunyi adalah benda yang bergetar, apapun itu. Suara pintu yang ditutup, kenapa bisa dengar suaranya? Karena pintunya bergetar. Dari Bu, gak kedengar suaranya. Gak kedengeran, sayang. Bu, tadi suaranya. Kalau kalau sekarang sudah terdengar belum? Sudah terdengar, tadi mah belum, Bu. Oke, Ibu ulang sedikit lagi ya. Intinya anak-anak, sumber bunyi itu adalah benda yang bergetar. Sumber bunyi itu adalah Iya. Sumber bunyi itu adalah benda yang bergetar. Berasal dari benda yang bergetar. Jadi kalau bendanya diam tidak akan menghasilkan bunyi gitu ya. Jadi kalau segala
apa namanya, kalau ada misalkan ada pertanyaan, sebutkan salah satu contoh sumber bunyi. Kalau anak-anak menjawabnya motor, itu salah. Tapi kalau anak-anak menjawabnya mesin motor yang menyala atau mesin motor yang menyala ya, itu pasti benar. Kenapa? Kalau motor saja, motornya mati atau hidup? Kalau motornya mati, dia nggak akan menjadi sumber bunyi, gitu. Misalkan, sebutkan contoh lagi misalkan ya, sebutkan satu contoh sumber bunyi, anak-anak menyebutkan pintu. Ya kalau pintu saja jawabannya masih belum tepat. Yang tepat adalah pintu yang dipukul misalkan. Kenapa? Karena saat pintu dipukul, pintunya bergetar dan mengeluarkan bunyi. Akhirnya pintu tersebut disebut sebagai sumber bunyi. Gitu ya. Anak-anak kalau menjawab pertanyaan nanti harus lengkap. Sumber bunyi itu adalah benda yang diberi perlakuan sehingga bendanya bergetar dan mengeluarkan bunyi. Begitu anak-anak ya, Ibu lanjutkan. Nah, tadi anak-anak sudah mengetahui apa itu sih pengertian bunyi. Bunyi tadi adalah suara yang bisa didengar oleh telinga kita. Lalu tadi juga anak-anak sudah mengenal sumber bunyi itu berasal dari mana saja. Oh, ternyata bunyi itu berasal dari benda-benda yang bergetar. Ya, atau benda-benda yang diberi perlakuan oleh kita, misalkan dipukul, dilempar atau dinyalakan ya, ditutup, dibuka dan lain sebagainya. Nah, lalu anak-anak kita akan kenali sifat-sifat bunyi. Ternyata bunyi punya sifat-sifatnya ya. Sifat bunyi yang pertama apa? Bunyi dapat merambat. Lalu sifat bunyi yang kedua apa? Bunyi dapat dipantulkan. Dan yang ketiga bunyi dapat dibiaskan. Ibu, maksudnya apa bunyi dapat merambat, bunyi dapat dipantulkan, dan bunyi dapat dibiaskan? Ibu, suaranya kecil. Iya, Hilal, terima kasih ya. Ibu ulang lagi ya. Anak-anak, untuk sifat-sifat bunyi, yang pertama itu bunyi dapat merambat. Lalu yang kedua, bunyi dapat dipantulkan. Dan yang ketiga, bunyi dapat dibiaskan. Nah, untuk penjelasannya kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, bunyi dapat merambat itu seperti apa contohnya? Merambat di mana saja, Bu? Bunyi itu dapat merambat di tiga media atau perantara. Yang pertama merambat di udara. Misalkan, siapa ya? Misalkan, Ibu coba. Misalkan Nara mau berbicara kepada ibunya misalkan. Saat Nara berbicara, kenapa suara tadi bisa sampai kepada pendengaran dari ibu? Karena merambat. Getaran tadi merambat melalui udara, lalu sampai ke telinga bundanya Nara. Begitu. Ilva ya? Ibu salah ya? Ya, Ilva ya. Jadi merambat melalui udara. Lalu, atau contohnya di sini kita mendengar kicauan burung. Padahal burung terbang di atas, kenapa bisa terdengar sampai di sini ya suara kicauannya? Karena suara burung tadi yang dikeluarkan oleh yang bergetar dari pita suara burungnya, dari burungnya, lalu getaran tadi merambat melalui media udara sehingga sampai di telinga kita. Nah, nanti ada simulasinya di pertemuan berikutnya insya Allah ya. Lalu mendengar penjelasan Ibu sekarang pun itu adalah salah satu contoh perambatan melalui udara. Malah berapa media ya? Pertama merambat melalui udara sehingga masuk ke laptop nih. Laptop Ibu keluar ke media anak-anak di rumah. Lalu merambat lagi melalui udara hingga sampai ke telinga anak-anak ya. Jadi ada dua media ya. Ada media padat, media udara yang menjadi perantaranya. Yang kedua, media bunyi tadi merambat melalui media benda padat. Ya, anak-anak. Yang pertama sifatnya bunyi dapat merambat. Merambat melalui apa saja? Merambat melalui udara. Lalu yang kedua merambat melalui benda padat. Contohnya adalah merambat. Contohnya kaleng, benang,
besi, kayu, tanah, batu. Ini contoh-contoh benda padat yang bisa menjadi perantara bunyi merambat. Misalnya, anak-anak boleh praktek di rumah. Kalau misalkan di rumah ada meja, ada tidak meja, Nak? Meja yang lumayan besar. Lalu anak-anak tempelkan telinga anak-anak di ujung meja sebelah kiri misalkan. Lalu di ujung meja sebelah kanan ada yang bisa membantu, misalkan adiknya atau kakaknya atau siapa yang menemani di rumah untuk mengetuk mejanya menggunakan jari. Tuk, tuk, tuk gitu. Nanti ketukan tersebut akan sampai suaranya di telinga dengan sangat jelas saat anak-anak menempelkan telinga itu ke ujung meja yang satunya lagi. Padahal jaraknya lumayan jauh tetapi jelas. Nah, nanti akan terasa perbedaannya saat anak-anak menempelkan dan tidak menempelkan. Nah, Bu, tidak menempelkan telinga pun ternyata suara ketukan jari di meja tadi terdengar. Kenapa? Karena itu juga merambat melalui udara dan bisa merambat juga melalui media meja tadi. Jadi permukaan meja tadi menghantarkan getaran bunyi sehingga bisa didengar. Nanti bisa dicoba ya di rumah ya. Atau misalkan lalu yang ketiga deh, kita masuk dulu ke sifat bunyi dapat merambat melalui benda cair. Ternyata di air pun bisa merambat ya udara itu. Nanti anak-anak dulu mungkin ya, kalau sekarang mungkin agak susah mau ke kolam renang ya. Nah, dulu contohnya nih, misalkan saat anak-anak bermain di kolam renang, berenang, terus anak-anak ada yang menyelam lalu mengetuk-ngetuk di pinggiran kolam renang, nanti suara itu akan sangat terdengar jelas bagi yang berada di air, tapi kepalanya masuk ke air ya, jadi terdengar dengan sangat jelas. Kenapa? Karena suara tadi dirambatkan oleh media air, merambat. Getaran yang dikeluarkan oleh ketukan batu ke dinding kolam tadi, getarannya sampai ke telinga kita melalui media benda cair. Nah, itu tadi cukup membuktikan bahwa bunyi dapat merambat. Itu yang pertama, sifat bunyi ya. Lalu sifat bunyi yang kedua adalah bunyi dapat dipantulkan. Buktinya di mana, Bu? Bunyi dapat memantul jika mengenai suatu benda ya, Nak, atau penghalang. Setelah memantul, bunyi akan menghasilkan gema atau gaung. Nah, gema merupakan bunyi pantulan yang terdengar jelas, sedangkan gaung adalah bunyi pantulan yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli. Sehingga bunyi yang terdengar tidak jelas. Atau gaung itu biasanya bunyi pantulannya merusak bunyi asli karena datangnya bersamaan, hampir bersamaan begitu ya. Tidak bergantian. Kalau gema itu bunyinya datang keluar lalu memantul dan kembali lagi. Nah, kalau gaung itu bertabrakan sehingga tidak terdengar jelas. Contohnya, suara terdengar lebih keras di dalam gua karena pemantulan di dinding gua. Nah, itu contoh yang pertama. Lalu yang kedua, bioskop menggunakan peredam suara agar suara pantul tidak menyebar keluar ruangan bioskop. Nah, itu salah satu contoh bahwa bunyi itu dapat dipantulkan. Nah, makanya kenapa sih tadi ya Ibu ulang ya, kenapa di bioskop menggunakan peredam suara di tembok-temboknya itu supaya suaranya tidak memantul keluar atau ke dalam ruangan sehingga suaranya jadi bergema ya. Sehingga suaranya merusak suara aslinya. Biasanya peredam suara itu terbuat dari benda-benda yang berserat ya, atau berpori-pori dan tidak keras. Contohnya busa dan lain-lain ya, ada beberapa contoh ya. Nah, itu kenapa? Supaya bunyinya tadi meresap ke sana, jadi tidak kembali lagi, tidak memantul atau keluar ruangan. Itu ya. Nah, itu cukup membuktikan kalau barangkali anak-anak pernah ke tanah yang lapang, lalu di depannya ada di tanah lapang, di depannya ada gunung-gunung atau tebing ya, terus anak-anak teriak yang kencang, tiba-tiba misalkan teriak nanti ada seperti suara yang menyaut mirip suara kita, gitu ya. Atau di gua,
di gua tadi seperti yang dicontohkan, misalkan anak-anak teriak, halo, Suara halo, ibu halo, hilang, gitu ya. Bu. Hah? Gimana? Suara ibu tadi hilang. Suara ibu hilang-hilang terus ya. Oh, yang mudah-mudahan masih bisa terdengar ya informasi yang ibu sampaikan ya, Nak ya. Anak-anak, itu tadi contoh-contoh tadi adalah salah satu pembuktian dari bunyi dapat dipantulkan. Nah, seharusnya kalau kita nanti mudah-mudahan ya kita ada kesempatan untuk praktik ya, Nak ya. Nah, ini akan lebih jelas saat dipraktikkan. Seperti di buku juga banyak sekali ya, itu di buku paket anak-anak, cara-cara praktek untuk membuktikan bahwa air dapat merambat melalui air. Nanti ada cara prakteknya. Di ember, di rumah anak-anak bisa praktekkan di ember atau di kamar mandi kan ada bak mandi tuh. Anak-anak tempelkan daun telinganya nih, telinganya tempelin ke air, tapi jangan dimasukin kepalanya ya. Ini saja sampai di sini ditempelin miring. Lalu anak-anak pegang batu, ketuk dinding kamar mandinya, dinding bak mandinya. Tuk 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 tuk. Suaranya kedengeran nggak ya di telinga? Kalau terdengar, maka itu adalah terbukti ya bahwa bunyi dapat merambat melalui media cair atau air. Lalu anak-anak juga bisa membuktikan bunyi dapat merambat melalui benda padat. Contohnya ada juga di buku paket tuh prakteknya yang menggunakan telepon yang menggunakan kaleng dan benang. Yang jaraknya berapa meter, anak-anak dari sini berbicara di teleponnya halo misalkan, nanti suaranya bergetar melalui benang sampailah ke orang kedua. Itu ya, ada beberapa praktek di buku ya yang nanti mungkin kalau ada kesempatan kita bisa coba, tapi kalaupun tidak, anak-anak bisa coba secara mandiri di rumah ya menggunakan alat-alat yang ada di rumah. Atau seperti yang tadi, cara simpel, anak-anak cukup tempelkan saja telinganya di meja misalkan ya, nanti diketuk, nyampe nggak ya suaranya? Terdengar nggak ya suara ketukannya di telinga kita? Untuk bunyi yang merambat melalui udara, anak-anak cukup berbicara saja dengan lawan bicaranya. Itu sudah membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui udara. Lalu sifat yang kedua, bunyi dapat dipantulkan. Anak-anak barangkali di dekat rumahnya atau di rumahnya ada ruangan yang besar, anak-anak teriak, ruangannya tapi kosong ya. Nah, kalau anak-anak teriak lalu memantul, itu sudah cukup membuktikan juga bahwa bunyi dapat memantul. Banyak cara-caranya ya. Nanti juga bisa dilihat juga di buku. Di buku juga sangat banyak praktek-praktek sederhana yang bisa dicoba oleh anak-anak di rumah. Nah, anak-anak, sifat yang ketiga, bunyi dapat dibiaskan. Dibiaskan teh bagaimana ya? Nah, bunyi bisa dibiaskan atau refraksi, yaitu sifat ini akan membuat bunyi yang dihasilkan tidak sekeras suara aslinya. Contoh nih, suara petir terdengar lebih keras di malam hari daripada di siang hari. Begitu ya, ini mah contoh. Bunyi yang bisa dibiaskan atau refraksi. Sifat ini akan membuat bunyi yang dihasilkan tidak sekeras suara aslinya. Nah, itu contoh dari bunyi dapat dibiaskan ya anak-anak ya. Kita lanjutkan dulu. Nah, anak-anak sebelum ke tugas, anak-anak ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak. Cukup jelas ya. Anak-anak kalau tidak ada yang ditanyakan mengenai pengertian bunyi, mengenai sifat-sifat bunyi, lalu sumber bunyi, anak-anak tidak ada yang dijelaskan? Ditanyakan? Ibu. Iya, Nak. Aku belum mengambil buku paketnya, Bu. Nah, kalau Raihan belum mengambil buku paket, nanti Ibu bantu fotokan tugasnya ya. Ya, Nak ya. Jadi boleh dikerjakan dulu di buku tulis, tidak apa-apa. Bu, ini dari halamannya 3. Halamannya halaman 18. Bu, bukunya bisa diambil sekarang nggak, Bu? Bisa sampai terakhir jam 12 ya.
Bisa diambil. Oh, yang ini bukan yang bawahnya. Ya, yang bawah yang 5 soal, betul. Ibu yang ayo jawab. Ayo jawab. Yang soal nomor 1-nya, apa yang dimaksud dengan bunyi? Lalu nomor 2, apa yang dimaksud sumber bunyi? Beda ya, bunyi dengan sumber bunyi tadi. Lalu sebutkan beberapa contoh sumber bunyi. Lalu dari mana asal suara manusia? Lalu yang kelima, sebutkan media perantara tempat bunyi merambat. Tuh, sudah dijelaskan semua tadi sama Ibu ya. Media rambatannya apa saja. Lalu sumber bunyi itu apa. Lalu pengertian bunyi itu apa. Ya. Sama asal suara manusia tadi juga sudah dijelaskan. Contoh sumber bunyi juga sudah dijelaskan tadi ya. Nah, insya Allah nanti anak-anak bisa dapat 100 semua ya. Anak-anak, tugasnya ada di buku paket halaman, di buku tematik 4A halaman 18, nomor 1 sampai 5. Kalau yang bukunya belum ada, bisa diambil sekarang di sekolah, maksimal jam 12 siang. Kalau hari ini tidak bisa diambil besok. Lalu anak-anak, kalaupun misalkan Bu rumahku jauh, takut nggak keburu, nanti Ibu akan bantu fotokan, lalu Ibu share di Google Classroom. Ya, dan tugas yang anak-anak juga nanti difoto, lalu dikumpulkan di Google Classroom maksimal hari ini jam 9 malam. Ibu akan upload tugasnya hari ini ya di Google Classroom ya. Oke anak-anak, ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, berarti sudah cukup jelas insya Allah ya anak-anak ya. Kalau begitu, ada waktu 5 menit, ada yang ingin bertanya tidak? Kalau tidak ada, berarti kita mau penutupan? Tidak ada. Tidak ada. Ibu stop dulu share-nya ya. Nah, anak-anak, terima kasih ya. Nanti kita akan bertemu lagi di hari Jumat untuk pembelajaran tematik. Anak-anak tetap semangat ya. Insya Allah anak-anak pasti bisa dapat nilai yang sempurna ya. Karena tadi insya Allah sudah dijelaskan. Baik, anak-anak. Ibu tutup share-nya. Anak-anak, alhamdulillah nih hadir semua. Ibu mau mengabadikan momennya. Aduh, tapi di layar Ibu ternyata gelap semua. Jaringan Ibunya kurang stabil nih. Coba ya Ibu tunggu dulu, barangkali bisa menyala. Oke, baru sedikit yang muncul di Ibu. Nah, pada muncul nih. Tinggal sedikit lagi yang belum muncul. Bisa nggak ya? Kalau tidak bisa pun tidak apa-apa. Oke anak-anak, sepertinya tidak memungkinkan untuk dipoto ya. Anak-anak, terakhir Ibu mau minta reaksinya. Sudah cukup jelas ya dengan tugas hari ini dan materi hari ini? Boleh mana jempolnya kalau yang sudah jelas, kalau yang belum boleh di sudah ya. Oke, terima kasih Furkon. Alia jempolnya. Terima kasih Atifa, berarti sudah cukup jelas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak-anak maaf Ibu barusan keluar. Anak-anak boleh Ibu tutup dulu ya. Anak-anak mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa diterima dengan baik. Nanti anak-anak silakan dikerjakan tugasnya yang tadi sudah Ibu sampaikan. Ibu tunggu pengumpulannya di Google Classroom maksimal hari ini jam 9 malam. Anak-anak nanti kalau ada kesulitan boleh WA ke Ibu ya. Dan tadi yang untuk yang belum ada buku paketnya di Google Classroom nanti akan Ibu share juga foto dari bukunya ya. Foto dari tugas yang ada di bukunya. Nanti Ibu juga akan upload di Google Classroom-nya. Baik anak-anak, terima kasih. Mari kita mengucap kalimat thayyibah lagi seperti yang tadi kita pelajari. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.
Terima kasih banyak anak-anak. Ibu akhiri billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu. Terima kasih yang sudah hadir hari Assalamualaikum. ini. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam Milva. Oke, anak-anak boleh live. Hilal boleh live.